Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, masih bersama saya Topan Haji Saputra. Pada pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang proses penggantian oli rem hidrolik. Nah, sebelum kita bahas itu, saya ada pertanyaan nih buat kalian. Kapan sih oli rem hidrolik atau oli rem cakram itu harus diganti? Kira-kira kapan menurut kalian? Tolong dijawab nanti ya, wajib ya. Berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkahnya ya. Tapi sebelum kita bahas tentang langkah-langkahnya, ini ada semacam peringatan atau hal-hal yang harus kita hindari dalam proses tersebut. Yaitu yang pertama, minyak rem itu jangan sampai mengenai bodi motor, karena minyak rem itu bisa merusak lapisan cat dan lapisan karet ya. Dan yang kedua, kebersihan saat mengisi rem atau mengisi reservoir itu harus dijaga, jangan sampai ada debu atau kotoran yang masuk ke dalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih, bagaimana sih caranya mengganti oli rem, bagaimana urutan-urutan dalam penggantian oli rem hidrolik ya. Nah, yang pertama, kita perlu memasang selang kecil ke nipple bladder. Itu gunanya agar oli rem itu tidak tercacar kemana-mana ya, jadi bersih ya, tidak mengenai bodi motor. Kemudian yang kedua, mengeluarkan minyak rem lama. Itu diusahakan sampai sebersih mungkin ya. Minyak rem lama itu harus bersih banget, harus hilang. Kemudian membuka master rem, lalu kemudian mengisi dengan minyak rem yang baru. Kan kita mengganti oli, jadi ya harus diganti yang baru ya, jangan yang bekas, harus dengan yang baru. Kemudian berikutnya yang terakhir itu adalah membuang angin pada rem cakram. Ini gunanya untuk memaksimalkan cengkraman rem dan menghindari adanya blong ya. Ada dua cara untuk melakukan penggantian oli ya, yaitu yang pertama dengan menggunakan alat brake bladder, dan yang berikutnya atau yang kedua tidak menggunakan alat tersebut ya. Kemudian untuk kegiatan terakhir yaitu mengecek, yang pertama apakah masih ada tumpahan minyak rem yang harus segera dibersihkan. Kemudian mengecek baut bladder dan baut-baut yang lainnya. Terakhir yang ketiga, lepaskan selang dari nipple bladder yang tadi pertama kita pasang. Kemudian untuk kegiatan yang berikutnya itu nanti kita langsung saja ke bengkel. Kita bahas-bahas bersama di sana dan langsung mempraktekkan bagaimana caranya mengganti oli rem hidrolik ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk materi penggantian oli rem hidrolik. Selebihnya nanti kita akan praktek bersama-sama ya. Cukup sekian, bila ada pertanyaan silahkan dijabarkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.